Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul dampak perubahan iklim terhadap peningkatan pencemaran perairan, yaitu sumber, mekanisme, dan strategi penanggulangan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Jasmine. Saya Esa Salma Putri. Saya Khalil Ramadan. Saya Torres. Saya Jorgi. Ya, kali ini kami akan mempresentasikannya. Pertama adalah pendahuluan. Dipersilakan kepada Khalil untuk menjelaskan bagian pendahuluan. Baik, pendahuluan. Pendahuluan perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan paling mendesak yang dihadapi dunia saat ini. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk peningkatan suhu global, tetapi juga dalam perubahan pola curah hujan, naiknya permukaan laut, dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi. Salah satu sektor yang terdampak secara langsung adalah lingkungan perairan, baik air tawar maupun laut. Perubahan iklim memperburuk kondisi perairan dengan mempercepat proses pencemaran melalui berbagai jalur. Curah hujan ekstrim dan banjir membawa limbah dari permukiman, industri, dan pertanian ke dalam badan air. Di sisi lain, kenaikan suhu air menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut dan mempercepat reaksi kimia yang berpotensi berbahaya. Kondisi ini mengancam kehidupan biota perairan serta kesehatan manusia yang bergantung pada air bersih dan sumber daya akuatik. PowerPoint ini membahas keterkaitan antara perubahan iklim dan pencemaran perairan, mulai dari sumber dan komposisi bahan pencemar, mekanisme pencemaran, dampak terhadap makhluk hidup, hingga langkah-langkah penanggulangan yang dapat diambil. Pemahaman terhadap isu ini sangat penting untuk merumuskan strategi adaptasi dan mitigasi yang efektif dalam menghadapi krisis lingkungan yang kompleks. Pengertian, perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam pola suhu, curah hujan, dan kondisi atmosfer lainnya di bumi. Fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan dinitrogen oksida atau N2O. Perubahan iklim tidak hanya memengaruhi daratan dan atmosfer, tetapi juga memiliki signifikan terhadap ekosistem perairan. Dalam konteks pencemaran perairan, perubahan iklim memperburuk kondisi perairan melalui peningkatan suhu air, perubahan pola aliran sungai, naiknya permukaan laut, dan meningkatnya intensitas badai yang membawa lebih banyak limbah dan polutan ke dalam badan air. Ya, selanjutnya adalah slide mekanisme yang akan dijelaskan. Selanjutnya adalah slide sumber dan komposisi yang akan dipresentasikan oleh Aisyah. Sumber dan penyebab. Sumber pencemaran air yang diperburuk oleh perubahan iklim meliputi yang pertama yaitu limbah pertanian. Hujan ekstrim akibat perubahan iklim mempercepat limpasan air yang membawa pestisida dan pupuk ke perairan. Yang kedua, limbah industri dan domestik. Banjir memperbesar kemungkinan limbah tidak terkelola masuk ke sungai atau laut. Yang ketiga, air larian permukaan atau runoff, meningkatkan akibat pengundulan hutan dan urbanisasi membawa bahan pencemar. Yang keempat, perubahan suhu. Peningkatan suhu mempercepat reaksi kimia dalam air yang dapat menghasilkan zat beracun. Yang kelima, naiknya permukaan laut, mencemari air tawar dengan intrusi air laut. Komposisi bahan pencemar. Bahan pencemar yang masuk ke perairan akibat dampak perubahan iklim meliputi yang pertama, bahan organik, limbah rumah tangga, kotoran hewan, tanaman busuk, nutrien berlebih, nitrat dan fosfat dari pupuk menyebabkan eutrofikasi. Yang ketiga, logam berat seperti merkuri, arsen, kadmium dari limbah industri. Yang keempat, patogen, bakteri dan virus dari limbah domestik dan limpasan peternakan. Yang terakhir, mikroplastik, meningkatkan melalui aliran air hujan dari permukaan kota. Mekanisme ketika bahan pencemar memasuki perairan. Ketika bahan pencemar masuk ke sistem perairan, terjadi beberapa mekanisme. Yang pertama, difusi atau dispersi, yaitu polutan
menyebar mengikuti arus laut. Yang kedua, sedimentasi, bahan berat seperti logam akan mengendap di dasar perairan. Yang ketiga, degradasi biologis, mikroorganisme mengurai bahan organik, tetapi konsumsi oksigen meningkat. Yang keempat, reaksi kimia. Beberapa senyawa bereaksi membentuk racun baru. Yang terakhir, bioakumulasi. Polutan terakumulasi dalam rantai makanan akuatik. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah dampak. Yang dimana dampaknya itu ada yang pertama terhadap makhluk hidup di air. Yang pertama itu adalah penurunannya oksigen terlarut. Yang kedua, gangguan reproduksi keragaman hayati atau hilangnya spesies sensitif. Selanjutnya adalah dampak bagi manusia. Yang pertama adalah gangguan kesehatan akibat konsumsi air tercemar. Yang kedua, keracunan logam berat melalui ikan yang dikonsumsi. Ketiga, penurunan kualitas air dan biaya pengolahan air. Dan yang terakhir adalah meningkatnya resiko bencana seperti banjir dan penyakit akibat air. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Georgie. Berikut penanggulangan. Beberapa strategi penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap perairan. Yang pertama, pengelolaan sumber daya air berbasis ekosistem atau ESWM. Yang kedua, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) untuk mengurangi runoff. Yang ketiga, pengolahan limbah domestik dan industri sebelum dibuang ke perairan. Keempat, pertanian berkelanjutan, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang berikut, restorasi ekosistem perairan, misalnya rehabilitasi hutan mangrove. Yang berikut, adaptasi infrastruktur seperti tanggul, banjir, dan sistem drainase hijau. Terakhir, peningkatan kesadaran masyarakat dan regulasi lingkungan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Torres. Pada Torres dipersilakan. Oke, jadi pada gambar yang kita bisa lihat bersama, ini adalah kasus banjir di Jakarta dan pencemaran Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung di Jakarta menjadi contoh nyata bagaimana perubahan iklim dan pencemaran perairan saling berinteraksi. Banjir besar yang terjadi setiap tahun membawa limbah rumah tangga, plastik, dan limbah industri ke sungai. Selain menimbulkan bencana, kondisi ini juga menyebabkan kualitas air Sungai Ciliwung sangat buruk. Kombinasi antara hujan ekstrim yang dikaitkan dengan perubahan iklim dan pengelolaan limbah yang tidak memadai memperparah pencemaran ini. Sekian. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kami paparkan adalah perubahan iklim berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pencemaran perairan melalui berbagai mekanisme seperti intensifikasi hujan ekstrim, banjir, dan peningkatan suhu air. Kondisi ini menyebabkan masuknya berbagai bahan pencemar ke ekosistem perairan, mulai dari limbah organik, nutrien berlebih, logam berat, hingga mikroplastik. Dampaknya sangat luas, mulai dari penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem akuatik, hingga mengancam kesehatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pengelolaan lingkungan, kebijakan publik, dan kesadaran masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Supaya mitigasi perubahan iklim harus berjalan beriringan dengan strategi pengendalian pencemaran air guna kelanjutan sumber daya perairan di masa yang akan datang. Baik, itulah presentasi singkat dari kami. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Kepada Georgie dan Torres dipersilakan. Kami mau bertanya. Oke, silakan. Jadi sebelumnya mohon izin, saya atas nama Georgie Hilarik Petrus Pilih ingin bertanya dengan nada lembut.
Yang pertama, pertanyaan dari saya. Bagaimana perubahan iklim dapat memperburuk pencemaran perairan? Saya ulangi, bagaimana perubahan iklim dapat memperburuk pencemaran perairan? Sekian dan terima kasih. Baik, kita kunci dulu pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya kepada Torres, silakan. Oke. Jadi pertanyaan yang kedua, setelah materi yang kita sudah paparkan bersama. Jadi pertanyaannya yaitu, apa saja strategi yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim terhadap pencemaran air yang kita rasakan atau materi kita yang bawakan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada teman-teman, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Georgie dan Torres. Yang pertama, pertanyaan dari Georgie dulu. Silakan kepada Khalil. Baik, izin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Georgie, yaitu pertanyaannya, bagaimana perubahan iklim dapat memperburuk pencemaran perairan? Dan jawaban dari saya yaitu perubahan iklim memperburuk pencemaran perairan melalui curah hujan ekstrim dan banjir yang membawa limbah pertanian, industri, serta domestik ke badan air. Selain itu, peningkatan suhu air meningkat kadar oksigen terlarut dan mempercepat reaksi kimia yang dapat menghasilkan zat beracun sehingga memperparah kondisi ekosistem perairan. Untuk saudara Georgie, apakah jelas? Izin, saya mau bertanya sedikit. Tadi saudara Khalil bilang, ya ini kita sharing-sharing saja toh. Kita sharing-sharing saja. Tadi saudara Khalil bilang, peningkatan suhu air menurunkan kadar oksigen terlarut dan mempercepat reaksi kimia yang dapat menghasilkan zat beracun. Nah, di sini saya mau tekankan dan saya ingin bertanya kepada saudara Khalil. Yo. Zat kimia yang beracun itu seperti apa dan dampaknya seperti apa sih, kok bisa menyebabkan suatu perairan itu menjadi suatu perairan yang tercemar gitu? Ya mungkin itu saja bisa dijelaskan karena saya belum sepenuhnya memahami, saudara. Terima kasih saudara Georgie, pertanyaan yang bagus. Berarti intinya dampak dari Oh, mohon izin, saya minta saudara Khalil yang menjawab. Oke, ya, boleh diulangi pertanyaannya saudara Georgie? Ya, bagaimana? Oke, boleh silakan. Diulangi Apa tadi pertanyaannya? barunya itu. Oh, oke. Tadi seperti yang sudah saudara Khalil jelaskan bahwa peningkatan suhu air menurunkan kadar oksigen terlarut dan mempercepat reaksi kimia yang dapat menghasilkan zat beracun. Nah, di sini yang saya bertanya nih, yang saya akan menyampaikan pertanyaan saya itu adalah bagaimana proses zat beracun ini bereaksi terhadap perairan dan apa dampaknya begitu? Kok sampai bisa nih zat beracun ini mempengaruhi suatu perairan gitu? Sebentar. Oke, kita kunci dulu pertanyaan selanjutnya. Kita jawab dulu untuk pertanyaan Torres ya. Kepada pertanyaan Torres, dipersilakan. Silakan Aisyah. Tanya lagi kan? Tidak, Aisyah menjawab. Baik, dari pertanyaan Torres akan dijawab oleh saya. Pertanyaannya, apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim terhadap pencemaran perairan? Dampaknya yaitu berupa beberapa strategi penanggulangan perairan. Antara lainnya, yang pertama, pengelolaan sumber daya air berbasis ekosistem. Rehabilitasi daerah aliran sungai untuk mengurangi limpasan air. Yang ketiga, pengolahan limbah industri dan domestik sebelum dibuang. Selanjutnya, pertanian berkelanjutan dengan mengurangi pupuk kimia, restorasi ekosistem perairan seperti hutan mangrove, adaptasi infrastruktur seperti tanggul banjir dan drainase hijau, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penerapan regulasi lingkungan.
Baik, itu jawaban dari saya. Bagaimana, Torres? Pas. Untuk AI pas. Jawabannya sudah memuaskan, perfect. Terima kasih AI atas jawabannya. Ya, sama-sama, Torres. Baik, di sini saya Apa akan tadi? menjawab pertanyaan dari si Jorgi karena pertanyaan Oke, baik. si Jorgi tadi mengenai tentang eh, larutan zat beracun apa yang bisa memengaruhi dampak dari sebuah perairan. Ya, betul Dan sekali. dikarenakan gara-gara perubahan iklim. Ya. Itu salah satunya adalah toksin alga. Karena perubahan iklim, toksin alga ini itu diproduksi oleh fitoplankton. Dampak perubahan iklimnya, suhu laut yang lebih hangat dan peningkatan nutrien atau nitrat fosfat membuat alga beracun tumbuh berlebihan. Dan dampaknya, dampak menghasilkan racun seperti satitoksin atau mikrotisitin yang mematikan bagi ikan, kerang, dan manusia, menyebabkan red tide atau air berwarna kemerahan dan bau busuk. Untuk red tide yaitu ya kayak apa ya? Produksi yang berlebihan kalau untuk red tide. Dapat dan yang Ya. terakhir Kelebihan alga ya. itu dapat mencemari alga. sumber air minum dan menimbulkan keracunan hati atau saraf pada manusia. Sekian, terima kasih. Mohon izin. Mohon izin. Ya, oke, baik. Ya, apa Jorgi? Ya, di sini saya mau kurang jelas penyampaian dari Khalil tentang retai tadi. Bisa diulangi dengan jelas? Ya, jadi kan di sini ada terjadinya yaitu perubahan iklim di suatu perairan contohnya. Jadi pada saat red tide itu terjadi, ketika alga ini mengalami red tide atau blooming, Blooming. ya blooming, dia kayak produksinya berlebihan yang Ah. tidak sesuai dengan seharusnya yang ada di perairan tersebut. Jadi dia menyebabkan Oh, ya. itulah yang beracun. Dan itu juga bisa, Oh, ya. kenapa dia bisa beracun ya itu tadi dia membawa seperti sasi toksin dan juga mikrotisin yang mematikan bagi ikan, kerang, dan manusia. Luar biasa. Perfect. Sekian. Terima kasih. Oke. Sudah cukup ya untuk sesi pertanyaannya karena waktu juga sudah mau berakhir. Baik, kita tutup presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.